Andai kata misalnya kita sadar bahwa kematian kita itu besok, apakah malam hari ini kita masih sanggup bercanda? Kalaulah kita sadar bahwa awal Ramadan kita bakalan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beranikah kita mengatakan kasar kepada orang lain? Beranikah kita menyakiti hati orang lain? Bahwa seseorang kalau sadar bahwa kehidupannya nggak lama lagi, apakah dia berani memfitnah orang lain? Maka mohon maaf jemaah yang Allah muliakan, kalau ada orang bertanya apa Ustaz tipsnya agar kemudian saya ini mampu menghentikan perbuatan dosa, tidak ada cara yang paling kuat adalah rem cakram kita itu saat kita ingat bahwa kita akan kembali dan semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Gak bisa pakai gaya orang yang ngomong di lapangan, alah mati tinggal pendam, kubur di pojok sana, kubur di tanah wakaf sana. Kalau mati segampang matinya ayam, kalau mati segampang matinya borok, mati pendam keling, enak hidup itu. Kadang-kadang kita jumpa dengan orang yang setengah bagak nanggung lah, atau setengah hebat nanggung. Saat kita ngobrol-ngobrol ditanya, nggak takut mati bang? Alah, mati kok ditakuti, mati pendam, keliru sudah. Kata siapa? Kalau kita ini mohon maaf sebagai orang yang beriman lah, mati, lalu setelah mati kehidupan kita ini habis, nggak ada lagi. Enak betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa kafa alladhi an'ama alayna wahda asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbul ardina was samawatil ula wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Nabiyil Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril huda wa syamsid duha wa badril duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wa naqa wa najah, amma ba'd. Ayyuhal hadrun ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bittaqallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى أيضا في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang luar biasa. Ya, Alhamdulillah, pada tanggal 18 Sya'ban yang sebentar lagi mau mendekati bulan suci Ramadan, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan. Pagi hari kita masih bisa menatap teriknya matahari, malam hari kita masih menatap indahnya rembulan dan bintang yang bersinar. Semua itu harus mampu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan tentunya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai khatib pada kesempatan ini, tidak jemu dan bosan-bosannya mengingatkan kami pribadi dan seluruh jamaah
Marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan iman dan takwa yang kita miliki ini Allah berikan kepada kita keselamatan dunia dan akhirat nantinya. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi pernah berpesan, dan saya pikir pesan ini relevan untuk kita hari ini, bahwa kemudian kata Rasulullah, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu kata Nabi adalah orang yang kemudian mampu mengendalikan dirinya, lalu wa amila lima ba'dal maut, dia pun melakukan amal-amal baik untuk persiapannya setelah dia mati. Wal ajil, sedangkan sebaliknya orang yang bodoh, orang yang lemah, orang yang dungu adalah orang yang man adba'a nafsahu hawaha wa tamanni 'ala Allah. Orang yang kemudian tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginannya, wa tamanni 'ala Allah, sedangkan dia berangan-angan seolah-olah bahwa dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu sayang kepadanya. Apa pesan yang ingin disampaikan? Bahwa ternyata kecerdasan kita itu bukan diukur dari kesuksesan kita, bukan diukur dari jabatan kita, juga tidak dari harta atau kemudian pengaruh kita seberapa besar. Tapi pada akhirnya Rasul menyampaikan bahwa al-kaisu man dana nafsah. Orang yang cerdas itu ternyata simple. Orang yang dia mampu mengendalikan dirinya, lalu dia berusaha untuk kemudian mencari amalnya karena dia yakin bahwa hidupnya bakalan berakhir. Makanya di lain al dikatakan bahwa al-mautu babu, kematian itu ya ibarat pintu. Kullun nas dakhil, semua orang bakalan masuk dari pintu. Yang sehat, yang sakit, yang tua, yang muda, semuanya bakalan masuk dari pintu itu sendiri, dan tidak ada satupun yang bakalan terlewatkan, dan kita semua bakalan melewati dari pintu itu semua. Makanya sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak bisa lari dari kematian, karena kematian itu sesuatu hal yang pasti. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al-Jumu'ah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul innal mautal ladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan hai Muhammad, sungguhnya kematian yang mereka lari darinya, fa innahu mulaqikum, kematian itu akan menjumpai. Jadi bagaimanapun caranya kita menjaga kesehatan badan, ya, tujuannya hanya supaya tidak sakit, bukan supaya tidak mati. Supaya orang beranggapan bahwa kalau misalnya dia olahraga setiap pagi, sehat badannya, panjang umurnya. Sebab kenapa? Semua kita ini udah punya jatah masing-masing. Ada yang jatahnya 60, ada yang 59, ada yang 70, ada 72. Tapi pada akhirnya kita semua akan kembali. Dan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tentu kita sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, la tazalu qadaman 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'atin, bahwa kaki kita nanti pada hari kiamat nggak bisa gerak kemana-mana sampai selesai dulu perkara daripada apa? Wa an umrihi fi ma'abnahu, umur kita ini kita habiskan di mana? Dikasih umur selama hidup di Pekanbaru ngapain saja? Ada nggak ke masjid? Ada nggak puasa? Ada nggak baca Quran? Ada nggak melakukan kebaikan? Selama kita jadi anak pernah nggak berbakti kepada orang tua? Selama kita jadi orang tua bisa nggak kita dicontoh oleh anak kita? Selama kita punya hidup, untuk apa hidup kita habiskan?
Atau jangan-jangan hidup kita ini habis hanya untuk menjilat pejabat? Atau jangan-jangan hidup kita ini habis hanya untuk menjilat orang-orang kaya, menjilat orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita? Atau hidup kita ini hanya habis, mohon maaf, untuk ya di tempat-tempat pelacuran? Atau hidup kita ini hanya habis untuk apa? Untuk hanya sekedar hobi kita? Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu kan ada riwayat. Suatu ketika qala Mujahid qala li Abdullah ibn Umar, bahwa Abdullah ibn Umar suatu ketika pernah manggil Mujahid, lalu kemudian Mujahid dinasihati oleh siapa? Oleh Abdullah ibn Umar. Tentunya anaknya Umar ibn Al-Khattab. Kata Abdullah ibn Umar kepada Mujahid, wahai Mujahid, ya tentunya juga pesan ini untuk kita. Kata beliau, idza asbahta, kalau misalnya engkau telah menjumpai pagi, fala tantajiril masa, maka enggak usah tunggu waktu datangnya sore. Wa idza amsaita, dan ketika datangnya waktu sore, maka enggak usah engkau tunggu waktu datangnya pagi. Pesan beliau maksudnya, udah hidup ini jangan menunggu. Kan ada orang, mohon maaf, jamaah Jumat yang Allah muliakan, ketika kita tanya, ngapain kamu nggak tobat? Tanggung, umur masih 35, masih 40, masih enak-enaknya dugem, tanggunglah. Nanti kalau kira-kira umur udah 50, 55, barulah boleh aktif ke masjid. Kemudian udah umur 55, saya tanya lagi, kamu belum juga ke masjid? Masih 55, masih sehat, main bola aja masih kuat. Nanggung, nanti aja tunggu. Ketika umur udah 60 kan pas tuh. Jadi dekat kepada Ustaz. Dia kira hidup itu kalau misalnya kita tunda, lalu kemudian kita bisa semakin baik gitu. Jadi sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita pagi nggak usah tunggu waktu datangnya sore, ketika sore tidak usah tunggu datangnya pagi. Sebab kenapa? Dalam perjalanan itu belum tentu, mungkin hari itu masih tetap ada, tapi apakah kita ada itu juga jadi pertanyaan. Sama dengan bulan puasa ini, bulan Ramadan, insya Allah kalau tidak ada arang melintang, kira-kira 12 atau 13 hari lagi kita akan memasuki satu Ramadan. Ramadan itu akan hadir. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah hadirnya Ramadan akan ada dengan hadirnya Syawal itu bakalan tiba. Tapi tibanya Syawal, apakah kita juga berada di Syawal itu? Siapa yang bisa memastikan? Makanya tadi ayat yang saya bacakan, wa ma tadri nafsin maja taksibu goda. Semua kita ini tidak ada yang tahu apakah hari ini, esok, minggu ini, minggu depan, bulan ini, bulan depan, apakah kemudian kita masih ada. Syukur kalau kita masih ada. Kalau kita sudah tidak ada, apalagi yang diharapkan, tiada lain kecuali penyesalan. Kemudian beliau melanjutkan, wa khus min ayatika qabla mautika. Maka pesan Abdullah ibnu Umar kepada Mujahid, wa khus min ayatika qabla mautika, maka ingatlah, ambillah kesempatan mumpung masih hidup sebelum kamu mati. Wa min zi'atika qabla saqamika, ambil kesempatan mumpung sehat sebelum kamu sakit. Fa innaka, ini yang cakep, kata Abdullah ibnu Umar, fa innaka la tadri masmuka ghadan, karena kamu tidak tahu apa jadinya namamu hari ini dan esok. Artinya sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, mungkin sekarang nama kita masih lengkap, ada yang gelarnya doktor, ada yang gelarnya profesor, ada yang lengkap dengan jabatannya. Tapi wa ma tadri masmuka ghadan, siapa yang tahu bahwa besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, ternyata di depan nama kita sudah ada gelar almarhum atau almarhumah. Maka tidak ada yang lain kecuali penyesalan saja. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya ingin menyampaikan bahwa di dalam kitab Tambihul Ghafilin penulis mengatakan begini,
min qasril amal, daripada orang yang kemudian sudah sadar bahwa dia bakalan mati lalu kemudian mengingat kematian itu. Maka kemudian bagaimana yang terjadi? Yang pertama adalah ayu qawiya ala ta'ah, maka kemudian muncullah semangat dia untuk melakukan ketaatan. Sebab kenapa? Innal abda idza alima annahu yamutu an qarib. Karena orang, coba kita pikir, andai kata misalnya kita sadar bahwa kematian kita itu besok, apakah malam hari ini kita masih sanggup bercanda? Kalaulah kita sadar bahwa awal Ramadan kita bakalan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, beranikah kita mengatakan kasar kepada orang lain? Beranikah kita menyakiti hati orang lain? Bahwa seseorang kalau sadar bahwa kehidupannya nggak lama lagi, apakah dia berani memfitnah orang lain? Maka mohon maaf jemaah yang Allah muliakan, kalau ada orang bertanya apa Ustadz tipsnya agar kemudian saya ini mampu menghentikan perbuatan dosa, tidak ada cara yang paling kuat adalah rem cakram kita itu saat kita ingat bahwa kita akan kembali dan semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nggak bisa pakai gaya orang yang ngomong di lapangan, halah mati tinggal pendam, kubur di pojok sana, kubur di tanah wakaf sana. Kalau mati segampang matinya ayam, kalau mati segampang matinya borok, mati pendam clean, enak hidup itu. Kadang-kadang kita jumpa dengan orang yang setengah bagak nanggung lah, atau setengah hebat nanggung. Saat kita ngobrol-ngobrol ditanya, nggak takut mati bang? Alah, mati kok ditakuti, mati pendam clear sudah. Kata siapa? Kalau kita ini mohon maaf sebagai orang yang beriman lah, mati lalu setelah mati kehidupan kita ini habis, nggak ada lagi, enak betul. Berapa banyak orang yang kamu zolimi terus nggak diadili? Waktu di dunia mungkin bintangmu bintang 3, siapa orang yang berani nyentuh kamu? Pengadilan di dunia kadang-kadang kita nggak selesai kok. Tergantung siapa yang bayar, tergantung siapa yang buat backingan. Maka nggak heran kita beberapa kasus yang kemudian viral. Ada seorang guru karena memang cuma honorer, lalu kemudian anak toke sawit memenjarakannya, terjadi di Jambi. Ada seorang yang kena jambret, lalu kemudian karena membela diri, membela istrinya, dia kejar jambret. Akhirnya jambret itu naas tertabrak. Bukan pula yang jambret yang jadi tersangka, akan tetapi malah yang mengejar yang jadi tersangka. Ini kan semua pengadilan dunia. Dan masih berapa banyak mohon maaf orang di atas dunia ini yang terzalimi, yang terzolimi, yang tersakiti. Mereka tidak mampu membalasnya. Lalu apakah itu selesai? Ada orang karena merasa dia hebat, dia pakai uang orang lalu kemudian tidak dia pulangkan. Ketika ditagih, orang pun tidak berani menaginya. Sebab kenapa? Ia orang yang berkuasa. Selesaikah urusan itu? Tidak. Lalu bagaimana? Nah, itulah namanya bahwa setelah kehidupan kita ini ada kehidupan kembali. Di sanalah tidak ada orang yang raja, tidak ada orang rakyat biasa. Semua setara. Kalau kamu benar, selamat hidup. Kalau kamu salah, azablah hidupmu. Yang kedua, sidang jamaah yang Allah muliakan, orang yang kemudian kalau udah ingat mati adalah yakillu humumu, atau yang kemudian orang kalau udah ingat mati itu sedikit keinginannya, atau kemudian tidak terlalu panjang angan-angannya. Sebab kenapa? Orang kalau sadar bahwa besok dia mau mati, tentu tidak ada yang dia pikirkan. Yang dia pikirkan adalah ya cukup besok saja. Kenapa pikiran kita itu terlalu jauh? Kadang-kadang berangan-angan pingin jadi gubernur, pingin jadi bupati, pingin jadi anggota dewan. Dari sekarang udah sosialisasi, dari sekarang udah pendekatan dengan masyarakat, melakukan strategi dan lain sebagainya. Kenapa kita lakukan itu? Ya karena mohon maaf kita nggak sadar, kita merasa bahwa pemilu tahun yang akan datang kita masih hidup. Dengan satu pertimbangan ya kita masih muda.
Padahal sidang jamaah yang Allah muliakan, orang kalau sadar bahwa kehidupannya nggak lama lagi, nggak ada yang lain, maka dia sedikitkan cita-cita dan harapannya. Berarti kalau gitu kita nggak usah lagi bekerja, nggak usah ini dan itu. Bukan. Yang saya maksud itu adalah keinginan sesuatu yang kadang-kadang mengada-ngada, sesuatu yang belum pasti. Kan dalam hidup ini begini jamaah, banyak kita ini, mohon maaf, sesuatu yang nggak pasti kita kejar mati-matian, sesuatu yang pasti kita tinggalkan mati-matian. Ada yang pasti kita tinggalkan mati-matian, ada yang nggak pasti kita kejar mati-matian. Yang mengejar jabatan kita kejar mati-matian, bayar sana bayar sini, belum tentu jabatan menyelamatkan kita. Tapi ada yang udah pasti, apa itu? Berbuat baik bakalan berbuah kebaikan, tapi kita tidak melakukannya. Dan yang ketiga adalah ya ja'allahu radiyan, menjadikan diri kita ini ridho terhadap ketentuan Allah. Kalau sudah sadar bahwa kehidupan kita ini gak lama, maka apapun yang ditakdirkan Allah, kita merasa puas terhadap nilai dan apa yang diberikan oleh Allah. Dan yang terakhir, aynawira qalbahu, bahwa orang yang kemudian mengingat kematian itu, maka kemudian yang muncul adalah terang hatinya, lapang jiwanya dalam menghadapi dan melihat kehidupan ini. Tidak ada yang dia resahkan. Sebab kenapa? Karena dia yakin dia bakalan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata pun ada orang yang menyakitinya, andai kata dia tidak mampu membalasnya, dia hanya ingat bahwa nanti di akhir akan kutuntut balas engkau terhadap apa yang engkau telah beri kepada saya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.